warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam kegiatan rutin bulanan kita. Dan khususnya kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri jamban yang sehat. Serta tidak lupa pula kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada para keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semuanya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu ibu menyempatkan diri untuk hadir di pertemuan kita siang ini. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya jamban sehat, ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ibu belum lupa ya, karena kita baru menyelesaikan materi tentang pentingnya jamban sehat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari jamban sehat. Kita lihat tabel di belakang ini. Ini ada tabel tentang syarat jamban sehat atau ciri-ciri dari jamban yang sehat itu seperti apa. Kita lihat dulu satu-satu ya Bu ya. Di sini ada yang pertama jarak 10-15 meter dari sumber air atau sumur kita. Jadi septic tanknya itu jaraknya sekitar 10-15 meter, itu baru dikatakan jambannya itu jamban yang sehat. Kemudian yang kedua, itu kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Nah, jadi itu artinya septic tanknya tertutup sehingga tidak bisa dijamah atau dihinggapi serangga atau tikus. Yang ketiga, di sini ada ciri dari jamban sehat, yaitu lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Nah, kira-kira ibu-ibu ini jambannya di rumah atau WC-nya di rumah itu lantainya kering nggak? Itu arah pembuangan airnya udah mengarah ke lubang kah atau belum? Nah, ayo siapa? Ngaku. Nah, kalau misalnya tidak atau belum, ya, sini berarti ibu jambannya belum sehat sesuai dengan kategori yang disebutkan di sini, ya Bu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang keempat, itu dinding dan atap pelindung. Nah, ada nggak tuh? Punya dinding nggak? Punya atap nggak? Jadi jangan seperti gambar tadi. Nih, dia ada dinding, tapi dia tidak punya atap. Makanya ini dikatakan jambannya tidak sehat karena tidak terlindungi, tidak ada atapnya, ya Bu ya. Jadi jamban yang sehat itu harus memiliki atap seperti jamban ini. Nah, ini jadi tampak luarnya yang ini, kemudian ini tampak di dalamnya seperti ini ya. Ya Bu ya. Nah, jadi inilah contoh jamban sehat tadi. Kita lanjut. Yang kelima, penerangan yang cukup. Nah, jadi penerangan ini dibutuhkan nih Bu ya, kalau malam hari kalau kita ingin buang hajat. Nah, itu kan kita perlu penerangan atau pencahayaan. Kemudian ada ventilasi udaranya, jadi supaya sirkulasi udara di dalam itu tidak pengap, tidak terkumpul di dalam, jadi bisa keluar. Kemudian ada sabun, air, dan alat pembersih. Itu wajib ya ada di dalamnya Bu ya. Di dalam kita letakkan di dekat bak mandi bisa, atau kita gantung juga bisa. Pokoknya dia ada di dalam jamban itu. Kemudian yang berikutnya, lantai dan jamban itu dibersihkan. Nah, kira-kira
dari beberapa syarat jamban saat ini, yang belum Ibu miliki di rumah itu yang mana Ibu? Atau udah semuanya nih? Semua kriteria ini sudah ada sama Ibu di rumah jambannya. Berarti kalau sudah mantap Ibu-ibu, berarti jambannya di rumah udah pada sehat. Nah, kemudian kita akan survei nih Ibu. Saya akan membagikan kelompok kepada Ibu. Sebelumnya saya lihat dulu ini yang hadir berapa orang kita ya. 20 orang ya yang hadir, berarti kita bagi satu kelompok 4 orang. Berarti coba kita berhitung dulu 1 sampai 5 semuanya. Jadi ibu-ibu silakan berhitung 1, cukup hitungannya itu sampai 5. Jadi misalnya nih dari depan dari Ibu Nila 1, dilanjutkan sebelahnya 2 sampai 5. Setelah 5 kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coba silakan Ibu berhitung. Ya, jadi sudah ya. Sekarang yang menyebutkan angka 1 silakan bergabung dengan kawannya yang menyebutkan angka 1 juga. Berarti itu kelompok 1 ya. Kemudian yang berikutnya yang menyebutkan angka 2 itu bergabung semuanya ke teman-teman yang menyebutkan angka 2, berarti itu kelompok 2. Begitu juga dengan kelompok 3, 4, dan 5. Silakan cari teman-temannya yang menyebutkan angka 3, angka 4, angka 5. Jadi itu adalah kelompok ibu-ibu. Jadi kita akan survei nih Bu ya, ke rumah tetangga atau teman kita yang tinggal di dekat sini ya. Ini nanti ketahuan nih siapa-siapa yang jambannya sudah sehat dan siapa yang belum. Jadi ini saya akan bagikan kepada ibu-ibu tabel untuk yuk periksa jamban kita ya. Jadi masing-masing kelompok itu pegang 1. Kemudian silakan survei ke rumah teman kita yang ada di dekat sini. Kemudian ibu conteng ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini cukup ibu conteng ya atau tidak. Jadi kalau memang nanti jarak misalnya nomor 1 ini jaraknya adalah benar sekitar 10 sampai 15 meter, berarti ibu conteng ya. Kalau misalnya tidak sampai berarti ibu conteng tidak. Kemudian nih kotoran atau tinja tidak dapat dijamah. Ini maksudnya septic tanknya ya, itu tertutup atau terbuka seperti gambar yang tadi saya tunjukkan tadi ya. Jadi di situ nanti ibu tinggal nyonteng ya atau tidak. Kemudian diperiksa juga tuh kemiringannya, ada tergenang nggak air di situ. Kalau tergenang berarti kemiringannya belum cukup atau belum pas ya. Nanti itu diconteng ya tidak. Kemudian dinding dan atap pelindungnya bagaimana? Ada? Tidak? Kalau ada diconteng ya, kalau tidak diconteng tidak. Kemudian lampu atau penerangannya ada? Tidak? Kalau tidak itu ya silakan diconteng ya dan tidak. Ventilasi udara juga dilihat apakah ada nanti di rumah yang ibu kunjungi atau tidak. Kemudian ada sabun, air, alat pembersih ini misalnya kayak beras Bu ya untuk membersihkan lantai dari kamar mandi. Nah itu tersedia atau tidak, silakan diconteng. Kemudian itu dilihat lantai dari jamban itu kira-kira itu kotor atau bersih. Nah kalau misalnya bersih silakan ini diconteng ya. Kalau misalnya kotor diconteng tidak berarti ya. Silakan ibu-ibu ya, ini saya bagikan ke kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, silakan ibu, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, sekarang silakan ibu-ibu keluar menuju rumah responden. Nah, rumah teman kita yang ada di dekat sini. Kunjungin, jangan lupa bilang assalamualaikum dan sampaikan bahwasanya ibu dapat tugas untuk mengecek yuk periksa jamban kita. Itu ada tugas dari saya ibu ya, silakan. Nah bagaimana ibu sudah selesai kunjungannya ya, silakan dikumpulkan semuanya ibu ya. Sini kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Jadi di sini dapat saya lihat bahwasanya itu sebagian besar itu sudah memenuhi kriteria jamban sehat ya Bu ya.
Ya, jadi jamban sehat itu, memiliki jamban sehat itu penting ya ibu-ibu ya. Karena dengan jamban yang sehat itu tadi kita bisa mencegah penularan penyakit. Dimana kalau penyakit sudah datang itu bisa menyebabkan anak-anak kita itu tumbuh stunting. Tapi kalau jamban kita sudah sehat, insya Allah itu kita akan terhindar dari salah satu penyebab stunting ya Bu ya. Jadi sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu, dan semoga di rumah nanti ibu-ibu bagi yang belum jambannya memenuhi kriteria sehat itu tolong di kondisikan agar jambannya itu menjadi sehat ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya semuanya ibu-ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.